Hey what's up, apa kabar sekalian semua yang sudah bangun untuk sahur. Ya, kembali lagi sama saya, caster terkece dan terkeren di alam semesta 7 Kavia Ansori. Dan saya Bang Ipul. Ya, Bang Ipul, Bang Ipul. Sekarang kita sudah masuk di jam 2.46. Ya. Sepertinya sudah saatnya sahur. Iya, kan? ini sudah sahur ya Sudah ini. sahur. Iya, bagi Anda yang menjalankan puasa, selamat bersahur. Selamat bersantap sahur semua sambil menyiapkan hidangan, kita temani dengan obrolan Ya. Gus? Obrolan random. Memang ini saya sengaja mengundang Bang Ipul untuk membicarakan banyak hal sih sebenarnya. Tapi tadi sudah kita bicara panjang lebar kali tinggi. Dari tadi tengah malam kita mulai acara gibah ini sampai saat ini jam 3 sahur. Ya, waktu untuk sahur jam 3 WIB kita masih tetap stay di 92.9 Nirwana FM, media dakwah dan informasi warga Nahdlatul Ulama. Di Iya. acara Enggak, ini enggak anu. Di acara gibah berjamaah. Gibah berjamaah. Rasan-rasan. Kita ngerasani berbagai macam hal, Bang Pul, ya. Oh iya, tadi kita sudah banyak memperbincangkan mengenai toleransi, kemudian juga tentang anarko-feminis. Iya. Ya, banyak sekali kita membicarakan tentang anarko-feminis. Bang Ipul sendiri ini tadi kita sampai ke radikal, ya. Arti kata radikal sendiri itu merupakan akar ya, akar rumput. Kita kembali ke akar. Kita kembali ke akar. Radikal sendiri ini adalah paham yang lahir dari paham liberal. Bukan liberal ya. Bukan sih Gus. Radikal itu lebih ke sebutan Ya. Untuk kalau paham radikal liberal radikal gitu. Jadi kita kembali ke awal mula Ya, radikal sekali. awal mula liberal terbentuk. Jadi kalau ada paham komunis radikal gitu. Jadi kenapa awal mula itu terbentuk? Berarti kalau ada komunis radikal itu artinya paham yang kembali pada komunis yang semangat awal. komunis yang awal kelahirannya. Betul sekali. Ya, benar sekali, itu radikal. Jadi kita tidak bisa menyempitkan makna bahwasanya radikal itu artinya itu rusuh, kemudian jahat, kriminal itu enggak bisa. Bakar. Nah, kita ini selama ini kan kita terpengaruh dengan media yang Ya. memberitakan bahwasanya kalau ada kegiatan yang sifatnya itu rusuh tadi ya, rusuh, menghancurkan, destroyed, itu larinya nanti ke radikal. Itu sangat riskan sekali ya melihat ini. Dan itu sangat masif sekali Gus sebenarnya. Maksudnya media-media dimanapun, bukan hanya di Indonesia, di dunia bahkan, itu penyempitan kalimat, penyempitan kata seperti itu sudah sangat sering terjadi. Sangat sering terjadi ya, sekali. Dan memang media sedikit banyak berpengaruh besar membuat stigma masyarakat. Berarti itu di blow up terus ya? Selalu di blow up media, kemudian itu menjadi paham yang kita amati sekarang itu radikal itu kok malah kayak gitu ya. Iya. Nakal, kamu radikal, berarti kamu nakal. Iya. Bakar. Traktir. Takbir. Iya. Saya pahamnya traktir. Oke, selamat malam Mas Ahwan Akadi Islan. Kali ini dia bangun ini enggak karena alarm ya. Langsung lari. Langsung keluar dia. Ya, terima kasih lambian tangannya. Ya. Ini banyak hal. Tadi kita membahas mengenai ini juga ya, anarko feminis, ya. Gerakan-gerakan anarko yang lahir dari feminisme. Betul. Ya, bukan feminisme. Bukan feminisme yang lebih ke semangat awalnya, Ya. lebih radikal. Radikalnya ya. Radikal feminisme lah bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, Bang Ipul sendiri ini sebagai pengamat ya, saya katakan sebagai pengamat sosial media, di mana pergerakan anarko Anda begitu mengikuti, ya. Saya sangat tertarik dengan gerakan. Ya, sangat tertarik ya. Awal muncul gerakan anarko ini, mulainya itu dari mana sih? Di Indonesia ya? Di Indonesia. Di Indonesia sendiri ini gerakan anarko munculnya ini dari mana sih? Sebenarnya itu sudah lama sekali sih sebenarnya. Kalau kita
kalau kita kembali menggali sejarah di Indonesia, sebenarnya sudah sebelum kenal paham anarko, masyarakat adat di Indonesia itu sudah ada yang menerapkan konsep itu sebenarnya. Oh, jadi jauh sebelum orang-orang Barat mempopulerkan paham itu, orang-orang Indonesia sebenarnya dari masyarakat adat sudah banyak yang melakukan itu dengan tidak memakai teori. Misalkan ada orang Samin, mereka menolak membayar pajak. Nah, itu benar ya. Mereka menolak membayar pajak, mereka lebih ke lebih ke komunitas, lebih ke kesejahteraan warganya itu ditanggung oleh mereka sendiri, bukan tidak harus bergantung dengan negara, bahwa mereka warga di tempat situ bisa menghidupi dan bisa hidup dan menghidupi di situ. Artinya anarko yang semacam ini bisa menjadi local wisdom ya? Iya, local wisdom. Local wisdom anarko. Tujuannya ya sama sebenarnya, tujuan anarko tujuan anarki yang dipopulerkan oleh Proudhon. Proudhon namanya. Iya, Proudhon. Itu ya mirip sekali dengan masyarakat adat di Indonesia, seperti di Baduy, ada itu di Baduy sama Samin kalau di Jawa. Bisa dikatakan seperti paham yang dibawa oleh orang Samin ini adalah anarko yang radikal. Iya kan? Kembali kepada dasar semangat pergerakan dari gerakan itu muncul sendiri. Ya. Kemudian begini Mas Ibu, kalau kita menilik pada sejarah-sejarah Indonesia pada zaman dahulu, itu pastinya kita tidak terlepas dari kerajaan. Dulu kerajaan itu ada menerapkan suatu peraturan, orang yang hidup dalam kerajaan itu dikenakan yang namanya umpeti ya. Peti yang diangkat sambil pajak bukan. Nah itu. Nah, orang-orang yang tidak mau membayar upeti ini nantinya akan dicap oleh kerajaan itu sebagai pembangkang, pengkhianat. Nah, ini padahal gerakan yang dilakukan masyarakat yang tidak mau membayar upeti ini itu merupakan gerakan ditujukan untuk dia sendiri. Bagaimana dia bisa swadaya atas dirinya sendiri tanpa dia menginduk pada kerajaan. Adanya kerajaan itu malah kalau saya lihat dari orang-orang yang tidak mau membayar upeti ini malah seakan-akan kerajaan ini menindas sih malah. Iya, memerah mereka hanya digunakan jika butuh, menjadikan pekerja, menjadikan warga itu sebagai pekerja dan tidak dibayar mereka sebenarnya. Artinya paham imperialisme ini sudah datang sebelum Belanda datang. Iya, sudah ada di sini. Iya, di kerajaan sendiri itu sudah ada. Ternyata seperti itu. Ya. Ini kalau saya nggak ngundang Anda mungkin saya nggak begitu paham akan hal ini ya. Ternyata baru sadar saya ada ternyata seperti itu. Oke, itu di masa kerajaan ya. Gerakan anarko itu bisa dikatakan dari orang-orang yang tidak mau membayar upeti itu juga bisa disebut dengan gerakan anarko. Bukan gerakan sih, Gus. Tapi kalau gerakan itu kan bareng gitu. Lebih ke individual penolakan interupsi terhadap sesuatu itu. Artinya kan ini bisa disebut dengan anarko individualis juga kan? Bisa aja. Ini juga pemahaman penolakan dari masyarakat. Ya, bukan masyarakat. Individu orangnya. Kalau individu sendiri kan jadi individu. Kalau individu itu mempengaruhi orang lain untuk mengajak untuk tidak membayar upeti, baru itu disebut gerakan. Bisa disebut gerakan ya. Oke, ya itu di zaman kerajaan. Kemudian kita bergeser lagi, ya kan? Setelah kerajaan itu, pergerakan anarko yang bisa kita kutip sebagai dasar atau awal pergerakan itu munculnya dari mana sih sebenarnya? Coba dasar anarko. Saya pernah membaca beberapa berita yang mengabarkan di Bandung itu muncul bukan Lautan Asmara. Tercibi. Apa jahat itu? Aduh. Kalau dia malam omongan cowok emang sering begini. Seperti di Bandung itu ada orang-orang yang orang-orang anak-anak punk lah bisa dikatakan. Komunitas musik dari punk ini yang dalam berita itu saya baca sih melahirkan gerakan anarko ini. Iya. Apa memang benar seperti itu ya? Iya, betul sekali. Sebenarnya gini, kalau sejarah kan ya tokoh-tokoh anarkisme di Indonesia itu kan sudah dari dulu sebelum kemerdekaan sudah ada, seperti
Max Havelaar, Soekarno bahkan dikategorikan dalam buku perjuangan yang tidak akan pernah kita menangkan, bahwa Soekarno, Max Havelaar itu contoh sekali, contoh figur dari anarko sendiri ya. Tapi anak-anak muda mulai di era 90-an, 80-an awal itu kenal anarko lewat musik sebenarnya. Lewat musik punk. Awalnya lewat musik punk, bahwa belum politis, saat itu belum politis tujuannya, masih lebih ke kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk menyukai musik, kebebasan untuk berpakaian. Kan banyak yang dilawan oleh anak-anak punk itu soal kebebasan, soal berpakaian yang rapi, yang mapan gitu. Mereka dengan berpakaian compang-compeng, celana sobek dan rambut disemir, mereka ya melakukan itu di jalanan sebagai protes sebenarnya, sebagai protes terhadap kemapanan itu sendiri. Itu mulainya tahun 80-an. 1980-an ya. 80-an. Okay. Dan bandnya apa sih sebenarnya? Bandnya banyak sekali, seperti Pupen di Bandung yang sekarang jadi band metal, vokal personilnya jadi band metal. Terus banyak sekali, ada di Bali ada namanya band, lupa saya, begundal pokoknya. Pokoknya band punk itu namanya aneh-aneh gitu. Aneh-aneh ya. Bahkan saya pernah lihat band punk itu namanya TV Bledos. itu kan lebih unik sekali. TV Bledos. Di Purwodadi kalau nggak salah. Purwodadi dekat kita ya, mana? Dekat kita, dekat Pati. TV Bledos. Terus sampai mana tadi? Saya lupa sampai. Ini pergerakan tahun 80-an. 80-an. Bahwa itu anarkisme mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia lewat musik punk sebenarnya, dan mulai terlihat politis sejak 90-an ke atas, tahun 97, bahwa mereka itu pernah masuk, beberapa pegiat anarko itu pernah masuk di partai politik sebenarnya, Gus. Sampai ke partai politik. Iya, untuk infiltrasi dalam gerakan di PRD saat itu, karena mereka melihat Partai Rakyat Demokratik yang sekarang ketumnya jadi Budiman Sujatmiko. Ketumnya Bapak Sujatmiko yang sekarang dekat dengan kekuasaan. Dulu kan PRD itu vokal banget menentang Soeharto, dan para itu anarko punk itu melihat itu bahwa wah, ini saya harus bergabung dengan ini. Dan di PRD itu mereka membentuk suatu lingkaran. Bukan lingkaran setan ya? Bukan lingkaran setan. Maksudnya lingkaran pertemanan yang sepaham dengan mereka, namanya FAF. Front Antifasis. Front Antifasis. Lahir awalnya itu di situ, di PRD. Jadi bisa dikatakan bahwasanya gerakan anarko di era 80 dan 90-an ini bisa jadi ini gerakan menentang Orde Baru pada waktu itu. Karena ketidakinginan kita dipimpin oleh pemimpin yang sifatnya itu otoriter, tirani dan lain sebagainya itu. Nah, itu. Nah, kemudian ini apakah pada waktu itu di pergerakan anarko ini sendiri yang berinfiltrasi di Partai PRD tadi, Partai Rakyat Demokratik ini bisa dibaca oleh pemerintahan Orde Baru pada waktu itu pergerakannya? Ada beberapa yang tahu sih sebenarnya, Gus. Tapi hanya beberapa intelijen yang tahu. Tapi orang-orang awam nggak tahu sebenarnya. Mereka lebih ke aksi langsung, Gus. Jika ada demonstrasi menolak kenaikan harga BBM misalnya, kan saat itu sedang krismon gitu. Negara ini sedang krismon, dan mereka jadi vanguard istilahnya. Mereka yang berada di garis depan, aksi langsung, ikut langsung demonstrasi, dan banyak dari demonstrasi mereka itu berujung ricuh, anarkis. Dan itu sering diberitakan media bahwa anarkis. Media itu hanya melihat anarkis dari itu, bahwa sebenarnya anarkisme sendiri kan lambangnya dalam lingkaran gitu kan. Sebuah dalam kebebasan tapi dalam lingkaran. Jadi maksudnya itu lebih ke lingkaran itu kan teratur ya.
kebebasan yang bisa diatur. Iya, yang teratur. Oke, artinya pergerakan anarko pada waktu itu juga bisa dibaca oleh Orde Baru. Kemudian ada juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil, aparatur negara, aparatur sipil dari TNI atau militer atau kepolisian dalam mencegah pergerakan anarko ini sehingga tidak meluas. Nah, artinya gerakan yang kita hadapi sekarang ini juga, Bang Ipul, ini juga kan anarko ini kan mulai isu yang di blow up lagi. Ada isu ada orang anarko, anak-anak anarko ini ingin menjarah Pulau Jawa misalnya. Yang kemarin, itu tertangkap kemarin. Ya itu ketua yang ditangkap, ada lambang A. Nah kira itu lambang Avenger. Saya kira mah lambang Alpha Midi. Soalnya kan A sama Alpha Midi. Iya, Alpha Midi ya. Maaf Gus, saya rokok. Oh iya, nggak apa-apa. Ini NU smoking. NU smoking. Oke. Jadi tak kira itu pergerakan yang semacam itu, maksudnya pergerakan dari kepolisian dalam menindaklanjuti pergerakan anarko ini yang dianggap sebagai pergerakan yang sedikit mengancam menurut mereka. Ini tindakannya tidak hanya pada saat ini juga, ternyata di Orde Baru pun itu juga masih ada. Artinya sekarang ini gerakannya itu juga bisa saja dilandasi atas dasar historis yang sama saat itu. Betul sekali. Padahal kalau kita pikir ya, nggak mungkin lah gerakan anarko ini kemudian bisa mengancam pemerintah. Apalagi menjadi Pulau Jawa. Itu loh. Soalnya mereka tidak terstruktur, tidak memiliki struktur yang jelas. Apalagi seksi-seksi. Ya, seksi penerangan. Seksi luar negeri nggak ada, Bung. Jadi nggak usah lah, misal kita nggak usah takut-takut amat sih sama gerakan anarko ini. Toh juga gerakannya nggak struktural, pergerakannya nggak masif. Kalau dengar-dengar sih sebenarnya itu kekuasaan sedang mencari kambing hitam untuk disalahkan. Iya, sepertinya begitu. Saya kira kok bisa jadi seperti itu. Pada akhirnya nanti anarko yang dikambing hitamkan, sama seperti kejadian dulu PKI. Ya, PKI. PKI ini kan orang yang organisasi yang dikambing hitamkan pada waktu itu karena ada keinginan, ya sedikit keinginan sih. Sebenarnya bukan keinginan untuk memberontak, bukan. Tapi ini keinginan untuk mengubah atau menyejahterakan kaum proletariat. Para buruh, para petani itu yang disejahterakan. Tapi oleh pemerintah ini tidak disetujui. Tapi kalau bicara soal itu sih sebenarnya tidak lepas dari Perang Dunia Kedua sih ya. Iya benar sekali itu. Kan itu Perang Dunia Kedua sangat banyak berubah sekali negara-negara seperti negara dunia ketiga lah istilahnya. Negara seperti Indonesia kan negara New World istilahnya. New World. Pertarungan ideologi sangat terlihat sekali gesekannya. Mana itu blok barat dan blok timur saling memberi bantuan untuk menghancurkan satu sama lain di negara dunia ketiga ini melalui paham ideologi tadi, ya kan? Karena mereka sudah merasa bahwasanya selama ini kita perang menghabiskan tenaga, lalu menghabiskan logistik. Oke lah, ada satu hal yang bisa kita rasuki dan itu bisa tumbuh di setiap orang. Betul. Ideologi, pemikiran dan tidak ada yang mampu pemikiran itu anti peluru. Iya benar sekali. Mau orangnya mati pun kalau dia punya pemikiran yang dikenal oleh orang banyak tetap akan berkembang. Dia akan abadi. Iya. Sama ketika saat ini kita masih mempelajari Marxisme, kemudian Leninisme dan lain sebagainya. Walaupun orang yang sudah meninggal, kita masih mempelajari, kita masih menggunakan itu sebagai patokan pembelajaran mengenai ideologi. Nah, itu. Jadi kira-kira perbincangan kita malam hari ini sebenarnya ini random talk ya sebenarnya. Ya, tapi itu tadi ya mengenai anarko tadi itu sebenarnya tidak menjadi musuh utama polisi ataupun TNI, gitu ya Bapak. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, apalagi sampai membuat isu yang sangat besar bahwasanya ada pergerakan anarko yang ingin menjarah Pulau Jawa. Itu
itu tidak akan mungkin ya. Paranoid sekali sepertinya. Ya parno banget sih. Parno. Iya, ini seakan-akan ini ya salah satunya tadi ya ingin mengambing hitamkan gerakan anarko satu itu ya. Kemudian yang kedua ini kayaknya kok merasa terancam dengan keberadaan kita ya. Kita anarko maksud ya. Mereka. Iya mereka bukan kita tapi mereka merasa mereka. terancam dengan keberadaan mereka. Keberadaannya saja itu kalau istilah Arabnya itu wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi. Ono ne opo dhewe ora ono. Goib. Kok wedi gitu. Oke. Itu ya Mas Ipul, terima kasih telah hadir di studio pada malam hari ini menemani saya ngobrol ngalor ngidul dengan ngulon nggak karuan parae, tapi insya Allah ini obrolan kita ada manfaatnya juga ya. Untuk teman-teman yang sedang online di Facebook, Mas Ahmad Junaidi, selamat malam, selamat bersahur ya. Semoga puasanya lancar ya, Mas Ahmad Junaidi. Mas Ahwan Ahadi Ihsan juga semoga diberikan kelancaran dalam berpuasa. Jangan lupa sahur, karena apa? Karena sahur itu berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Hadisnya ada Mas. Nanti Bang Ipul jangan lupa sahur ya. Siap. Jangan Mas nunggu si doi bilang yang sahur ya. Baru sahur ya. Kalau nggak ada yang ngucapin terus gimana? Nggak sahur. Kasihan dong. Sayangilah dirimu sendiri. Tetap stay di rumah dan jangan lupa untuk menyaksikan kita. Kita akan selalu live insya Allah di 92.9 Nirwana FM ya, radio media dan informasi warga Nahdlatul Ulama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam terakhir, ini ada satu salam spesial dari saya buat Kapten Subasa Ozura ya, yang ada di Jepara. Selamat sahur ya. Bye.